Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu dan jamaah rahmat Allah, kita lanjutkan ya kajian kita untuk Sirah Nabawiyah dari kitab Rawdatul Anwar karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Semoga tidak bosan ya. Kita pelan-pelan membuka kembali lembaran-lembaran perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Tentu di situ banyak pelajaran dan banyak keterangan yang insya Allah akan menambah wawasan maupun pendalaman akidah, syariah dan akhlak untuk kita semua. Terakhir kita sudah membaca sampai hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarnya beliau dari rumah, kemudian selama 3 hari beliau singgah di gua ya. Gua ini ada di wilayah dekat tidak jauh dari kota Mekah. Kalau yang pernah ke sana, dan lokasinya sebetulnya tidak terlalu tersembunyi, tetapi disitulah beliau kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di Gua Thur ini. Lalu fit tariqi ilal Madinah, dalam perjalanan menuju Madinah. Kita sudah baca sedikit ya, kita ulangi dengan singkat. Fit tariqi ilal Madinah, yang atasnya dulu. Okay. Wa fi lailatul itsnain ghurrata rabi'il awwal sanata ihda hijriyah al-hijriyah ja'ad dalilu Abdullah ibn Uraiqid al-Laitsi birrahilataini ila Jabal Thawrin hasabal mau'id. Di malam Senin awal Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah, Abdullah bin Uraiqid yang menjadi penunjuk jalan itu datang membawa 2 kendaraan ke Jabal Thawr sesuai dengan janji mereka. Fartahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa sahibahu Amir bin Fuhairah wa salaka bihim ad-dalilu fi ittijahil janubi nahwil yamani hatta ab'ad. Maka Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan ditemani oleh Amir bin Fuhairah ya, bersama penunjuk jalan ini bergerak ke arah selatan, arah Yaman, supaya mereka sampai mereka agak jauh. Jadi Rasulullah ada di Mekah, Madinah itu ada di wilayah atau di arah utara, tapi mereka hijrahnya pergi dulu ke mana? Selatan, untuk melakukan kamuflase atau penipuan agar kaum kafir Quraisy tidak bisa mengejar beliau ya. Karena kalau menuju Madinah, di sana sudah ada orang yang siap menyambut, mestinya ke arah utara. Kalau bukan di jalan utama ya di jalan setapak kaki, tapi ternyata beliau bersama beberapa orang ini ke arah selatan, sehingga orang Quraisy pun kesulitan untuk menemukannya karena rata-rata mengejar ke arah utara. Thumma tajaha ila al-gharbi nahwa sahilil bahril ahmari thumma tajaha ila syamali ala makrubatin minas sahili wa salaka tariqan la yaslukuhu nasu illa nadira. Kemudian beliau bergerak ke arah barat. Jadi setelah ke selatan, selang beberapa lama kemudian ke arah barat ya, di pinggiran, di pesisir. Jadi sekitar wilayah mungkin lurusannya Jeddah itu. Kemudian terus berjalan ke arah utara di pinggiran pantai, dan beliau menempuh jalur yang tidak banyak dilalui oleh orang-orang. Jadi walaupun sudah muter, tetap juga memilih jalur yang tersembunyi.
Wa wasalu sayra tilkal lailata thumma an-nahara ila nisfihi hatta khalat tariqu. Mereka terus melanjutkan perjalanan pada malam hari itu, kemudian juga pada siang hari sampai pertengahan siang. Ya. Fastarohan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahta dhilli sakhratin. Nah, di siang hari di tengah-tengah mungkin waktu zuhur ya, jalan sudah kosong, beliau istirahat di balik sebuah batu. Di bernaung agar tidak kepanasan di balik sebuah batu besar. Waqtasyafa Abu Bakrin ma haulahu wastaksyafa Abu Bakrin ma haulahu. Abu Bakar kemudian memantau kondisi di sekeliling tempat itu. Waja'a ra'in fastahlaba minhu Abu Bakr. Kemudian datanglah seorang penggembala kambing. Fastahlaba minhu, maka kemudian Abu Bakar meminta susu dari penggembala kambing itu ya untuk minuman. Falamma staiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah bangun baru saqahu hatta radiya. Abu Bakar ini menyuguhkan susu kambing tadi kepada Rasulullah sampai beliau puas. Tsumma tahalu, kemudian mereka berjalan lagi. Mafhumnya adalah perjalanan itu mereka tempuh tanpa makanan sama sekali kecuali minum susu ini. Ya, dan itu waktu itu sangat biasa mereka berjam-jam tanpa konsumsi. Bahkan ketika sudah hidup di Madinah pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehidupan di rumah beliau sangat sederhana. Kadang-kadang dalam masa 2 bulan berturut-turut yang ada di rumah hanya kurma dan air. Jadi sangat zuhud, apalagi dalam situasi seperti ini. Tapi senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki pada saat betul-betul diperlukan. Seperti yang akan kita baca ini. Wa fil yaumits tsani, dan di hari berikutnya, di hari kedua, marra, keduanya bertemu atau melalui bi khaymatai ummi Ma'badin, 2 kemah milik Ummu Ma'bad, salah seorang tokoh Arab perempuan pada lokasi itu ya. Wa kanat bil musyallal, Ummu Ma'bad atau 2 kemahnya ini ada di wilayah Musyallal fi nahiyati Kudaid, di arah atau di kawasan Kudaid, ala bu'di nahwi 130 kilometron min Makkah, di lokasi sejauh 130 km dari Mekah. Jadi mereka berjalan dari Mekah ke arah selatan pada malam hari, kemudian terus berjalan memutar begini, lalu sudah tiba di arah utara. Nah, utara wilayah Jeddah, masih ke utara terus, itu tiba di lokasi namanya Musyallal, kawasan sekitar Kudaid. Itu jaraknya 130 km dari kota Mekah, arah ke Madinah. Jadi ini sudah jalur menuju Madinah. Dan kita bisa bayangkan jalan 130 kilometer, walaupun ada kendaraannya, tapi dilalui dalam situasi menghindari pandangan orang banyak dan dalam posisi tidak memiliki banyak persediaan makanan. Fasa'alaha hal indaha syai'un. Abu Bakar dan Rasulullah ini bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah beliau punya sesuatu, artinya konsumsi untuk dimakan dan seterusnya. Dan inilah gambaran kalau kita lihat dalam ajaran agama dan ajaran Nabi Muhammad SAW, ada namanya memuliakan tamu. Ada namanya memuliakan tamu. Yang disebut dengan tamu itu bukan orang yang diundang. Diundang, walimah, disuguhi, itu biasa namanya mengundang orang, ya pantas kalau menyuguhi. Dulu yang dimaksud dengan tamu itu
bukan hanya yang begitu, tetapi juga mengacu ke orang atau musafir yang tiba-tiba mampir ke rumah kita, tiba-tiba mampir kemudian disuguhkan, ya, dia punya hak untuk diberikan makan dan minum walaupun belum kenal sama sekali. Dan itu salah satu akhlak bagusnya orang Arab pada saat itu, ya, mereka sangat perhatian tinggi dengan tamu dan menjamu tamu luar biasa. Ada seorang ustadz cerita ke saya, pernah datang ke wilayah Arab Badui untuk bertemu dengan salah seorang orang Arab di situ yang punya hutang sama ustadz ini, punya hutang, ya. Begitu datang dijamu dengan jamuan yang luar biasa banyaknya, ya. Disembelihkan kambing, diberikan makanan yang luar biasa. Sudah selesai, hutangnya belum dibayar. Padahal mungkin biaya untuk penyediaan suguhan tadi itu sudah cukup untuk membayar hutang. Karena tidak tegel, ya, perasaannya untuk membiarkan tamu datang tanpa disuguhi apapun. Dan budaya ini sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang merupakan leluhur dari bangsa Arab melalui Nabi Ismail, bangsa Arab Quraisy dan sekitarnya. Ketika beliau didatangi oleh dua orang tamu, ya, langsung beliau bi'ijlin samin, beliau menyembelih sapi yang gemuk, walaupun ternyata tamunya ini malaikat, tidak makan, tidak minum. Wa akhbarat fas'alaha hal indaha syai'un, mereka bertanya kepada Ummu Ma'bad ini apakah dia punya sesuatu. Fa'tadharat 'anil kira, Ummu Ma'bad ini minta maaf tidak bisa menjamu. Al-kira itu menjamu tamu, ya, yang tiba-tiba datang walaupun tidak dikenal. Jadi nggak ada di budaya Arab istilah tamu tidak diundang, karena umumnya yang disebut tamu itu memang tidak diundang. Orang yang kebetulan seperti musafir, ibnu sabil, ya, kehabisan bekal atau tiba-tiba saja lewat. Nah, inilah yang dulu disebut dhaifun atau tamu. Lalu kemudian dijamu. Nah, Ummu Ma'bad ini minta maaf karena tidak bisa memberikan jamuan. Wa akhbarat, dan dia memberitahukan annasya'a azibun, bahwa kambing-kambing milik dia itu sedang pergi jauh. Kambingnya musafir. Ai ba'idatul mar'a wal kala'i. Mar'a itu tempat bergembala, kala juga taman atau padang rumput, tempat makan para gembala. Ini lokasinya jauh sehingga tidak memungkinkan untuk didatangkan dan disembelih. Wa kanat, dan ada fi janibil khaymati syatun, di sisi kemah itu ada seekor kambing. Khallafahal jahdu an qati'il ghanami, dia karena kambingnya ini mungkin kurus dan lemah, ya, sehingga kecapekan membuat dia tertinggal dari rombongan gembala kambing. Jadi kambing yang ada di tempat itu saat itu di samping kemah hanya kambing yang kurus, kambing yang tidak begitu ada dagingnya. Walam takun fiha qatratun min labanin, sama sekali di kambing itu walaupun kambingnya betina tidak ada satu tetes pun susu. Jadi gak rezeki gampangannya. Tetapi fasta'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyahlibaha, Rasulullah minta izin tetap kepada Ummu Ma'bad ini untuk memerah susu kambing yang kurus tersebut. Falamma halabaha, ketika Rasulullah mulai memerah susunya, darrat bil labani, kambing ini tiba-tiba penuh dengan air susu. Hatam tala'a minhu inaun kabirun, sampai hasil perahannya ini satu bejana besar itu sampai penuh. Yahmiluhur rohtu bimasyaqqah, sampai penuh, tidak mampu diangkat oleh satu orang, tidak mampu diangkat oleh dua orang, tapi diangkat oleh banyak orang. Ar-rohtu itu ya
jumlahnya beberapa sampai 9 orang. Itu baru bisa ngangkat bejana itu pun dengan kepayahan. Ya, ini salah satu keajaiban ya, pertanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pertolongan karamah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fasaqahu umma ma'badin hatta rawiyat. Nah, jadi justru Rasulullah yang kemudian menyuguhkan perahan susu itu kepada Ummu Ma'bad sampai dia rawiyat, puas. Tsumma saqa ashabahu, kemudian Rasulullah memberikan juga kepada sahabat, artinya yang menemani beliau pada saat itu, hatta rawau, sampai mereka pun menjadi kenyang atau puas. Tsumma syariba, barulah kemudian Rasulullah minum. Jadi sampai cukup untuk banyak orang ya, dan sampai semuanya kenyang-kenyang. Tsumma halaba fihi saniyan, kemudian Rasulullah memerah lagi hatta mala al inaa, sampai kemudian bejananya penuh lagi, wa tarakahu indaha, dan membiarkan bejana itu di sisi Ummu Ma'bad, tidak dibawa sebagai sangu tapi ditinggalkan kepada tuan rumahnya. Wartahalu, dan mereka pun bepergian. Padahal kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebagian hadis diterangkan beliau biasa puasa itu sampai nyambung, puasa hari ini nyambung puasa lagi hari besok, tanpa berbuka puasa, tanpa sahur, karena fa inni lastu kahayatikum innama abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskini. Aku, fisikku ini tidak seperti kalian ya, aku dikari minum dan diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya fisik beliau dijadikan Allah tahan walaupun tidak makan terus-terusan. Tapi ini pun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan suatu keajaiban ya, beliau minum dan terlebih dahulu memberikan minum kepada tuan rumah sekaligus kepada Abu Bakar dan yang menemani beliau. Wa jaa zaujuha, lalu kemudian datanglah suaminya. Fata'ajjaba hina ra'al laban, suaminya keheranan ketika melihat susu kambing yang sangat kurus itu. Wa sa'alaha anhu, lalu kemudian dia bertanya kepada Ummu Ma'bad ini mengenai orang tersebut, mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa akhbarathul khabara, Ummu Ma'bad kemudian menceritakan peristiwanya. Wa wasafatin Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam min mafrikihi ila qadamihi. Dan Ummu Ma'bad ini wasafat itu menggambarkan, menerangkan, menjelaskan Rasulullah ini tampilannya dan akhlaknya dari mulai rambutnya sampai kakinya. Mafrik itu ikatan rambut sampai kaki beliau. Wa min kalamihi ila atwarihi wasfan daqiqan jidda. Ucapan atau perkataan Rasulullah dan semua gerak-gerik Rasulullah diterangkan dengan keterangan yang sangat detail. Faqala Abu Ma'bad, kemudian Abu Ma'bad mengatakan, hadza wallahi sahibu Quraisy. Ini demi Allah adalah tokohnya orang Quraisy ya, yang selama ini beliau dengar, beliau cari-cari, yang ada di suku Quraisy, yang kemudian terpaksa harus melarikan diri atau berhijrah dari kota Mekah ke wilayah lain karena dipersekusi oleh masyarakatnya. Laqad hamamtu, kata suaminya, aku sudah punya niatan ya, punya angan-angan an ashabahu, untuk menemani beliau. Wala af'alanna, aku pasti akan melakukan itu, yaitu menemui dan menemani beliau, in wajadtu ila dzalika sabila, kalau aku bisa menemukan jalan untuk melakukan itu. Ini di hari kedua ya. Jadi baru 2 hari ketika beliau bergerak menuju kota Madinah. Wa fil yaumits tsalits, dan pada hari ketiga, sami'a ahlu Makkah sautan, penduduk Makkah kemudian mendengar satu suara. Ini suara gaib. Bada'a min asfaliha, suara ini bermula dari kawasan bawah ya, dataran bawah Mekah.
wa marra, dan kemudian berjalan hatta kharaja min a'la, sampai kemudian keluar dari pucuk kota Makkah. Wa tabi'uhu, mereka mencari-cari suara ini berasal dari mana. Falam yarau syakhsahu, tidak melihat orang yang ataupun sosok yang mengucapkan syair-syair ini. Konon ini adalah suaranya beberapa jin yang muslim. Jadi tiba-tiba ada suara di Mekah itu menyebabkan orang gempar, ya. Tidak ada kelihatan ada orang yang bersyair, tapi suaranya terus beredar. Tidak ada speaker, tidak ada sound horek, tidak ada macam-macam. Tiba-tiba ada suara menggelegar. Apa yang disuarakan? Satu kasidah, ya, beberapa bait syair. Jazallahu rabbun nasi khairu jazaihi, semoga Allah Tuhan dari masyarakat atau manusia itu memberikan pembalasan sebaik-baik pembalasan. Rafiqaini halla khaymata ummi ma'badi, dua orang yang saling berteman atau bersama-sama, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, halla yang sudah singgah di khaymatai ummi ma'di, di kedua kemah Ummu Ma'bad. Huma nazala bil birri wartahala bihi, keduanya itu turun atau singgah dengan membawa kebaikan dan pergi juga dengan membawa kebaikan, bahkan meninggalkan minuman yang sangat banyak di tempat tuan rumahnya. Tuan rumahnya sama sekali tidak menyuguhkan apa-apa selain memberikan izin untuk diperah kambingnya yang asalnya tidak punya susu, kemudian mengeluarkan susu yang banyak. Wa aflaha man amsa rafiqa Muhammadi, dan berbahagialah, beruntunglah orang yang menjadi kawannya Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan orang yang bersahabat dengan beliau. Faya likusayyin ma zawallahu ankumu bihi min fi'alin la tujara wa su'dati. Ya, agak rumit, tapi kurang lebih maknanya adalah faya lakusayyin, alangkah celakanya engkau, wah alangkah sayangnya, sangat disayangkan kalian para Bani Qusay, yaitu kaum Quraisy dan sekitarnya, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengalihkan dari kalian itu satu kebanggaan, satu kebaikan yang sama sekali tidak ternilai, dan satu kemuliaan, yaitu siapa? Keberadaan Nabi Muhammad SAW. Itu sangat rugi Nabi Muhammad ini kemudian pergi dari kalian. Liyahni bani Ka'bin makana fatatihim wa mak'atiha lil mu'minina bi marsadi. Maka berbahagialah Banu Ka'ab, ya, terkait dengan anak-anak muda mereka. Nanti tempat mereka itu akan menjadi tempat mencari orang-orang yang beriman, ya. Allahu a'lam. Qala thumma lamma jawaza Qudaidan, kemudian ketika mereka berdua, Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini sudah melampaui kawasan Qudaid, jadi semakin dekat menuju ke arah Madinah. Tabi'ahuma Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Mudlajiyin ala farasin lahu. Tiba-tiba ada orang pencari atau pemburu Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini. Ada satu orang yang bisa menemukan beliau, namanya Suraqah bin Malik al-Mudlaji, ya, satu orang yang membawa kuda mencari ke sana kemari. Nah, sudah dijanjikan orang yang bertemu, yang bisa menemukan Nabi Muhammad, bisa membawanya ke kaum kafir Quraisy, akan diberikan hadiah yang banyak. Suraqah ini ternyata bisa menemukan, maka dia mengikuti Rasulullah dan Abu Bakar tama'an fi jaizati Quraisyin, karena dia berharap bisa mendapatkan hadiah dari kaum Quraisy. Falamma dana minhum, ketika mulai mendekat kepada Rasulullah, atharat bihi farasuhu hatta kharra anha. Tiba-tiba kudanya itu berhenti, ya. Kudanya itu berhenti, mogok sampai Suraqah ini jatuh dari kudanya. Jadi nggak mau kudanya ini, karena mengerti dia punya niat buruk untuk Rasulullah SAW. Begitu tahu jatuh seperti itu, thumma qama wastaqsama bil azlam. Dia berdiri lalu mengundi panah. Jadi
apa wantas taksimu bil azlam, ini satu amalan setan di zaman kaum Quraisy itu kalau ingin memutuskan suatu perkara dia mengundi nasib menggunakan anak panah. Nah, sampai jadi sangunya Suraqah ini dibawa kemana-mana untuk nanti buat apa? Mengundi nasib. Karena mereka belum punya syariat istikharah. Nah, kalau umat Islam punya syariat apa? Istikharah. Maka kalau ada anak ujian milih ABCD kok bawa undian itu jenengan larang. Itu sangat tidak ilmiah ya. Mending tidak dijawab atau memilih pilihan yang kira-kira paling memungkinkan. Jadi dia begitu jatuh takut terjadi malapetaka. Lalu dia mengguni nasib, minta petunjuk kepada anak panahnya itu. Ya, minta petunjuk kepada anak, ini budaya jahiliyah. Yadurruhum amla, apakah akan berbahaya atau tidak. Jadi dalam syariat Islam itu ada syariat undian untuk perkara-perkara tertentu yang memang tidak bisa diputuskan karena masing-masing sama-sama punya hak. Seperti kalau punya istri banyak ingin berangkat safar, ya, nggak bisa diputuskan, boleh diundi. Atau punya hadiah ya, diberikan kepada orang yang menang teka-teki, ternyata yang menang 3 orang, hadiahnya cuma 1 sehingga harus apa? Diundi. Itu tidak masalah. Tapi kalau mengundi untuk mengetahui nasib apakah berbahaya atau tidak, nah ini yang apa? Dilarang. Ini yang dilarang. Jadi syariat Islam melarangnya seperti ini, termasuk melarang sikap pesimis. Jangan berjalan misalnya bawa motor ya, tiba-tiba apa? Nyerempet tikus napa kucing. Nah, kucing. Wah, iki moloi. Nah, itu dilarang. Dilarang punya sikap pesimis itu. Kalau sikap optimis tidak apa-apa. Okay? Sikap optimis tidak apa-apa. Mau apa? Mau melakukan penjelajahan, misalnya perjalanan, tiba-tiba ketemu orang namanya Pak Bejo. Wah, kaurungannya dewek napa? Bejo, mugo-mugo bejo, itu tidak apa-apa. Jadi berharap kalau yang baik-baik. Tapi kalau yang buruk-buruk, nah, jangan terabaikan oleh itu. Ya, tetap kalau sudah niat kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua akan hilang. Dan kalau perlu pilihan, kita dianjurkan untuk sholat istikharah. Nah, ini Suraqah melakukan pilihan dengan anak panah, apakah berbahaya atau tidak? Fa kharajal ladzi yakrah. Tiba-tiba hasil pilihan anak panahnya itu yang nggak dia sukai. Nah, tapi kan iming-iming hadiahnya masih ada. Satu sisi undiannya tidak cocok dengan kemauannya, tapi iming-iming hadiahnya masih ada. Walakinnahu asal azlam, maka dia mendurhakai anak panahnya. Jadi tetap